Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi kalimat efektif. Tujuan dari dibentuknya video ini agar teman-teman bisa mengetahui tentang kalimat efektif lebih dalam, syarat-syarat kalimat efektif, contoh-contoh kalimat efektif, bahkan kesalahan-kesalahan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan elemen penting dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan tepat sangat dibutuhkan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima dengan baik. Ketidakefektifan dalam menyusun kalimat seringkali menimbulkan ambiguitas, salah paham, atau bahkan kegagalan komunikasi. Penggunaan kalimat efektif tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam dunia profesional dan sosial. Dalam penulisan ilmiah, laporan kerja, atau presentasi, struktur kalimat yang logis dan efisien mempermudah pembaca atau pendengar untuk menangkap isi pesan. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip kalimat efektif seperti kejelasan, ketepatan, kehematan, dan kepaduan menjadi hal yang penting bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan berbahasa. Oke, langsung saja kita beralih pada pengertian kalimat efektif. Di mana yang kita ketahui umumnya kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar dan penulisnya. Setiap gagasan, pikiran, konsep, perasaan seseorang pada dasarnya akan disampaikan kepada orang lain dalam bentuk kalimat-kalimat. Demikian pula pikiran dan konsep dalam artikel ilmiah yang akan disampaikan kepada pembaca. Segala sesuatu yang disampaikan oleh penulis akan dapat dipahami oleh pembacanya dengan mudah, lengkap, dan jelas atau tepat jika dituangkan di dalam kalimat-kalimat yang benar, baik, dan tepat. Kalimat yang benar adalah kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal atau ketatabahasaan, yaitu harus disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Kalimat yang baik adalah kalimat yang sesuai dengan konteks dan situasi yang ada. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memberikan kemudahan atau kejelasan informasi kepada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat dapat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut mampu secara tepat mewakili gagasan atau perasaan penyampai informasi dan sanggup memberikan gambaran yang sama, tepatnya kepada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif, kalimat yang harus memiliki kriteria antara lain kesatuan gagasan atau kesepadan struktur, kesejajaran, penekanan, kehematan, kevariasian, kelogisan, kecermatan, dan kesantunan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur, yaitu kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa. Setiap kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Pemakaian kata penghubung juga harus tepat untuk menjaga keterkaitan antar unsur kalimat. Adapun contoh kesepadanan struktur yaitu, saya akan pergi ke pasar besok. Kalimat ini memiliki struktur yang jelas dengan subjek saya, predikat, akan pergi, dan objeknya ke pasar. 2. Kesejajaran, yaitu kalimat yang efektif menggunakan bentuk-bentuk yang konsisten untuk gagasan yang setara, seperti menggunakan kata benda atau kata kerja secara berurutan. Adapun contoh kesejajaran yaitu, dia suka membaca buku dan menulis puisi. Dalam kalimat ini 2 kegiatan, yaitu membaca dan menulis, menggunakan bentuk yang sama yaitu verba. 3. Penekanan. Penekanan adalah dalam bentuk kalimat dilakukan dengan mengedepankan bagian penting yaitu subjek, predikat, dan objek melalui posisi kalimat, urutan logis, pengulangan kata, atau penggunaan partikel penekan. Adapun contohnya yaitu, Presiden menegaskan bahwa disiplin adalah kunci kesuksesan. Penekanan pada kata menegaskan untuk menonjolkan pentingnya disiplin. 4. Kehematan, yaitu kalimat efektif menghindari pengulangan atau penggunaan kata yang tidak perlu, serta menggunakan struktur yang sederhana dan langsung. Adapun contohnya yaitu, buku ini saya beli kemarin.
Menghindari pengulangan subjek yang tidak perlu, kalimat ini menghubungkan pengulangan. Saya membeli buku ini kemarin. 5. Kebervariasian, yaitu variasi dalam kalimat. Sinonim, panjang pendek kalimat. Cara memulai kalimat dan jenis kalimat dapat membuat teks lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun contohnya yaitu, kami mendukung proposal tersebut dan sangat menghargai ide-ide yang disampaikan. Menggunakan sinonim mendukung dan menghargai untuk menghindari pengulangan kata yang sama. 6. Kelogisan, yaitu kalimat harus logis dan dapat diterima oleh pemikiran pembaca sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Adapun contohnya yaitu, untuk mempercepat proses, kami akan melanjutkan rapat ke sesi berikutnya. Kalimat ini logis karena memberikan solusi yang jelas dan diterima. 7. Kecermatan dan kesantunan, yaitu pemilihan kata yang cermat dan santun sangat penting untuk menghindari tafsir ganda dan menjaga hubungan yang baik dengan pembaca. Adapun contoh kecermatan yaitu, dia merasa kecewa karena keputusan tersebut tidak sesuai harapannya. Kalimat ini menghindari kata yang membingungkan atau ambigu. Yang kedua, contoh kesantunan. Mohon maaf, bisakah Anda memberikan waktu sejenak? Kalimat ini sopan dan penuh penghargaan terhadap orang yang diajak bicara. C. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan EYD. Pada kalimat ini harus memakai ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku juga harus menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang dituliskan ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Kalimat yang paling sederhana adalah yang mempunyai susunan subjek dan predikat, lalu ditambahkan dengan objek, pelengkap dan keterangan, kemudian mengefektifkan sebuah kalimat. Maka buat kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan pada kalimat, subjek dan predikat harus selalu berada pada awal kalimat. 3. Tidak boros. Jangan sampai kalimat yang terlalu banyak menggunakan kata-kata atau bisa terlihat bertele-tele. Lihatlah susunan kalimat yang itu pasti dan ringkas, agar si pembaca atau pendengar lebih mudah memahami gagasan yang akan tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat terakhir pada kalimat efektif yang menjadi sangat penting sekali untuk menghindari pembaca atau pendengar dan multitafsir, dengan menggunakan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah-kaidah. Kebahasaan pembaca atau pendengar tidak kesulitan menanggap kalimat yang dituliskan sehingga tidak ada kesan ambigu. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat efektif harus memiliki kesatuan bentuk, sebab bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pertanyaan yang salah. Setiap unsur dari kalimat efektif yang pada umumnya terbuat dari kata harusnya menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan sesuai yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan. Misalnya, akan ditulis sebuah kalimat yang menulis surat untuk ibu, efek yang ditimbulkan akan sangat lain jika diucapkan dengan kalimat sebagai berikut. Untuk ibu, saya menulis saya surat untuk ibu. Untuk ibu, saya menulis. Walaupun kata yang digunakan dalam kalimat itu sama, namun terdapat kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena kata-kata tersebut sebagai fungsi kalimat tidak jelas fungsinya. Hubungan kata yang satu dengan yang lain tidak jelas.
biasanya yang terjadi akibat penyimpangan terhadap kebiasaan struktural pemakaian bahasa pada umumnya. Akibat selanjutnya adalah kekacauan pengertian. Hal ini tidak terjadi, maka pengguna bahasa harus berusaha menaati hukum yang sudah dibiasakan. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif juga berbeda dengan kalimat yang digunakan oleh para sastrawan atau wartawan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain, baik itu tulisan maupun lisan. Jenis-jenis kesalahan dalam kalimat efektif. Pertama, kesalahan struktur kalimat. Contoh, dia pergi ke pasar dan membeli sayur, dan dia juga membeli buah. Perbaikan, dia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Penjelasan, penggunaan kata penghubung yang berlebihan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kedua, penggunaan kata yang tidak tepat. Contoh, saya ingin memberikan saran yang baik. Perbaikan, saya ingin memberikan masukan yang baik. Penjelasan, kata, tanda kutip, saran, dan masukan memiliki makna yang berbeda. Memiliki kata yang tepat akan membuat kalimat lebih jelas. Pengulangan yang tidak perlu. Contoh, dia sangat-sangat pintar dalam pelajaran matematika. Perbaikan, dia sangat pintar dalam pelajaran matematika. Penjelasan, pengulangan kata sangat tidak diperlukan dan dapat membuat kalimat terdengar berlebihan. 4. Kalimat terlalu panjang. Contoh, pada hari Sabtu yang lalu, saya dan teman-teman saya pergi ke pantai untuk menikmati suasana pantai yang indah dan bermain air di laut yang jernih. Perbaikan, pada hari Sabtu, saya dan teman-teman pergi ke pantai untuk menikmati suasana dan bermain air. Penjelasan, kalimat yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan fokus, memecah kalimat dan menjadi beberapa bagian dapat meningkatkan kejelasan. 5. Penggunaan kata ganti yang tidak jelas. Contoh, mereka berkata bahwa mereka akan datang, tetapi mereka tidak muncul. Perbaikan, teman-teman saya akan berkata bahwa mereka akan datang, tetapi tidak muncul. Penjelasan, penggunaan kata ganti mereka yang tidak jelas dapat membingungkan, sebaiknya sebutkan subjek secara spesifik. 6. Kesalahan tata bahasa. Contoh, saya tidak pergi ke toko dan membeli beberapa barang yang diperlukan. Perbaikan, saya sudah pergi ke toko dan membeli beberapa barang yang diperlukan. Penjelasan, pastikan penggunaan tata bahasa yang benar untuk menjaga kejelasan kalimat. Jadi, kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memberikan kemudahan dan kejelasan informasi kepada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif secara sederhana diartikan sebagai kalimat yang benar dan jelas dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Sebuah kalimat yang efektif harus mencakup beberapa kriteria, antara lain meliputi kesepadanan struktur, kesejajaran, penekanan, kehematan, kevariasian, kelogisan, dan kecermatan dan kesantunan. Dan semoga makalah yang kami buat ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian mengenai kalimat efektif.